Tadi dari rumah saya ke kampus Umar Usman karena kita hari ini sebenarnya ada buka puasa bersama. Mas- Masya Allah. Ikut kajian juga, Sebelumnya, iya ikut kajian Dokter Agung Solihin, cuman ya udah janjian Zoom, jadi Zoomnya di kampus. Masya Allah. Insya Allah barokahnya double-double tuh, Coach. Masya Allah. Amin. Coach, sebelumnya terima kasih, Coach. Kami dari tim Evapora mengucapkan banyak terima kasih untuk Coach Usda nih yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya yang luar biasa nih untuk sharing bersama sahabat Evaporian di seluruh Indonesia nih Coach, terutama untuk UMKM yang sudah join dan dari tadi hadir. Ini kita hari ini udah ke 23 Coach, berjalan nih sejak awal Ramadan nih setiap hari ini. Alhamdulillah nih pesertanya konsisten luar biasa nih. Gitu. Nah, hari ini pengen denger nih apa yang ingin disampaikan oleh Coach Usda nih, pengen belajar langsung dengan Coach Usda. Silakan Coach Usda, langsung saja nih biar gak terlalu panjang sayanya. Silakan Coach Usda. Oke, terima kasih Mas Priyo. Salam kenal sebelumnya. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih nih buat Mas Priyo, Evapora, dan khususnya Mas Saiful Islam yang udah mengundang dan bersedia untuk saya menyampaikan ya. Kebetulan kita ada semacam apa ya namanya ya, modul ya tentang hijrah bisnis model. Nah ini sebelum saya mulai mungkin saya pengen nyapa teman-teman dulu dong. Ini semuanya pengusaha ya Mas Priyo ya? Semuanya Pengusaha, pengusaha Coach. atau Pengusaha semua. pengusaha? Oke, seluruh Indonesia saya lihat beberapa tadi ya, dari Pontianak, dari luar Jawa ada ya. Oke, Ada banyak, perkenalkan. Coach. Ya, perkenalkan nama saya Usda Hetsaribawa. Saya bisa dibilang praktisi. Ya, saya sudah berbisnis dari zaman kuliah dulu tahun 2006. Banyaklah bisnis coba-coba ya, jadi jatuh bangun segala macam hingga akhirnya ketemu guru bisnis yang bagus, yang luar biasa, yaitu Pak Budi Isman. Jadi bersama teman-teman kita tahun 2012, 2013 kita membersamai Pak Budi untuk men-sharekan tentang ilmu SBM, namanya Smart Business Map, ke seluruh Indonesia. Karena sebagai saya pribadi, yang dulu punya bisnis dari zaman muda, kuliah, tapi jatuh bangun, Mas. Jadi setahun bangkrut, 2 tahun bangkrut, setengah tahun bangkrut. Itu sampai belasan kali, nggak punya model, nggak punya guru, nggak punya pegangan lah ya, nggak punya mentor ya. Sampai akhirnya ketemu guru luar biasa dan kita belajar bisnis. Nah, mungkin background sedikit, ketika 2000 berapa ya, 2015 mungkin ya, 2015 sampai 2017 itu proses saya bisa dibilang hijrah ya, hijrah mengenal Islam lebih dalam. Bukan hijrah saya pindah ini ya, pindah login ya, bukan. Jadi dari kecil udah muslim saya, namanya mungkin aneh ya, Usda ya, dari kecil udah muslim, tapi hijrah mulai hijrah saya tanpa riba 2015 tuh ya, pelan-pelan mulai membenahi bisnisnya, fundamentalnya secara lebih islami, sesuai syariat. Kemudian saya juga mengambil S2 Islamic Business Finance. Kemudian saya mengelaborasi antara apa yang saya pelajari dulu dari mulai praktek, ketemu guru, baca buku, ikut workshop, dan saya pahami ikut kajian-kajian bisnis, kemudian muamalah, belajar fikih juga, kemudian ngambil S2 juga. Akhirnya saya merasa, wah ini perlu saya sharekan ke teman-teman nih. Jadi di sini saya menyampaikan itu bukan sebagai ustadz ya, tolong nanti jangan salah paham. Jadi bukan ustadz, saya lebih kepada praktisi yang suka ngomong, suka sharing, kemudian dipercaya juga sama beberapa lembaga, dipercaya Pak Budi Isman, dipercaya kampus bisnis Umar Usman, dan beberapa kampus gitu kan, untuk menyampaikan apa pengalaman dan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Saya boleh share screen nggak nih, Mas Priyo? Banget. Boleh ya? Siap. Jadi gini, sebelum kita mulai, sebenarnya gini, jadi sebagai perkenalan aja nih, modul ini adalah sebenarnya modul workshop 2 hari. Ini kelihatan nggak ya? Sorry. Cukup kelihatan? Jadi modul ini ada modul workshop 2 hari, yang kurang lebih ada 4 materi besar di sini. Nah ini tadi perkenalan saya. Terima kasih Mas Priyo perkenalannya. Jadi ya saya bukan ustadz, lebih kepada praktisi ya. Ini modul tentang apa ya namanya, bisnis role model yang lebih kepada Islami. Tapi saya bukan hanya bicara soal mindset ya, karena mungkin mohon maaf kalau salah ya, saya sering lihat tuh pelatihan-pelatihan bisnis yang apanya yang membawakan apa namanya tema agama itu lebih kepada tataran mindset, atau terbatas sisi akad-akad dan fikih gitu ya. Nah, karena saya memang lebih banyak di praktisi, saya justru lebih banyak berkecimpung di masalah yang berhubungan sama manajemen, operasional, marketing, branding, kemudian organisasi dan leadership.
Nah, modul ini saya bagi 4 gitu kan, ada yang mungkin versi basic, yang mindset, kemudian ada versi yang manajemen dan spiritual leadership dan lain-lainnya. Nah, karena ini modulnya ada banyak, jadi mungkin saya lebih open nih, open ke teman-teman. Kira-kira kita pengen bahas modul yang mana, biar lebih komprehensif. Karena kalau kita bahas semua nggak mungkin ya Mas Trio ya. Kalau kita bahas semua kan pertama nggak dalam, kemudian jadi kulitnya aja gitu kan ya. Mungkin kita tanya aja teman-teman mau bahas modul yang mana. Mungkin paling banyak butuhin tentang branding marketingnya kah yang ala Islami, atau mungkin leadership kita melihat kisah-kisah para nabi. Karena saya nulis beberapa di sini ada kita ngambil 5 manajemen ala nabi yang diterapkan di kehidupan kita, leadershipnya. Kemudian kita juga ngambil bikin SOP dengan cara praktek ritual sholat. Kita juga belajar branding dari sisi brandingnya Islam seperti apa. Jadi nanti dikaitkan pada bisnis kita, nanti teman-teman di sini ada beberapa praktek loh. Jadi kalau misalnya kita nanti contoh saya beberapa praktek yang saya kasih contoh ya. Contohnya kayak gini nih. Nah, nanti kita akan ada praktek-praktek kecil yang bisa kita sharingkan. Jadi ini nggak hanya pemaparan aja, tapi kalau yang nanti workshopnya 2 hari itu, insya Allah itu habis Lebaran ya, 27 Mei insya Allah gitu, kita mulai coba mini workshopnya. Karena ini jujur ini suatu modul yang baru kita temukan hasil diskusi dengan teman-teman, kita masih bisa dibilang beta ya, mudah-mudahan sih mendekati baik, kemudian tidak banyak cacatnya, dan kita ingin sharing teman-teman, ada masukan kita terima, kritik dan saran segala macamnya gitu. Nah ini contohnya kita ada beberapa pelatihan-pelatihannya, kemudian dan sebagainya. Jadi ada prakteknya juga, tapi nanti berdasarkan dari literasi Islamnya. Oke, saya pengen baca komen-komennya dulu ya. Masya Allah, kita marketing juga boleh kos dan eksekusinya. Oke, Mas Jainal. Kelihatan. Oke. Biasanya kalau lain, oke. Ini baru Mas Jainal aja yang komen nih. Kita kunci nih ya, kita ngebahas marketing ya. Jadi alhamdulillah service customer boleh coach, siap, masih berhubungan sama marketing selling juga. Oke. Ada lagi boleh. Ini mohon maaf semua yang hadir pengusaha, oke, pengusaha muslim atau ada yang di luar muslim? Gak apa-apa ya. Mayoritas muslim coach. Mayoritas muslim. Oke. Siap. Jadi memang judulnya kan di awal udah sampaikan yang hijrah bisnis model ya. Oke, kita coba di marketing ya. Siap. Jadi gini, sebenarnya sebelum kita ngebahas modul ini, sebenarnya ada fondasi yang mau kita bahas dulu. Jadi kayak kita bermain game, bukan bermain game ya, kita coba tes water tentang pemahaman arti ini nih. Jadi kalau di bisnis itu kan kita harus punya fondasi ya. Artinya kalau kita nggak punya fondasi, kalau kita nggak punya aspek kuatnya, nanti kita gampang berubah-berubah. Kita gampang ngikutin ada teori ini, atau misalnya ada kata coach ini, atau ada misalnya kejadian ini, tren ini, kita berubah-berubah. Kemudian juga kalau misalnya kita nggak punya tujuan yang jelas, nanti gerakan kita juga nggak sesuai arah gitu kan. Nah ini sebagai contoh mungkin di awal sebelum kita bahas marketing, memang ini sepertinya seperti sehari-hari, tapi kalau misalnya kita dalami dalam spektrum bisnis, ada beberapa hal yang mungkin beberapa teman bisa mengambil ibroh atau membuat ini powerful di mata teman-teman. Nah ini contoh ya, jadi mungkin teman-teman selama ini memahami kata istilah-istilah dalam Islam itu kata soleh, kata sabar, kemudian kata syukur, kemudian kata ikhlas, kemudian doa, ikhtiar, itu dalam spektrum ibadah ya, atau dalam spektrum kehidupan. Nah, saya kebetulan belajar dan baca buku, diskusi, ternyata ada hal-hal yang bisa dibawa ke spektrum bisnis, dan ini ada riwayatnya, ada kiasnya, ada ibrohnya gitu kan. Kita selama ini belajar bisnis mengikuti model mungkin dari manajemen barat, leadership dari tokoh A, tokoh B, dari Steve Jobs, dari Bill Gates, dari Jack Ma gitu kan. Emang kelihatannya baik. Tapi kan baik itu ada banyak versi ya. Kayak contoh misalnya orang berbuat baik itu kalau misalnya memang dia bukan, kalau misalkan kita berbuat baik karena perintah Tuhan, perintah Allah gitu kan. Tapi kalau orang mungkin yang nggak punya fondasinya Islam, dia berbuat baik karena memang ya karena dia pengen berbuat baik karena pengen punya citra baik. Atau berbuat baik karena biar dibalas kebaikan sama orang. Atau dia believe secara universal kalau berbuat baik itu akan kembali jadi baik. Jadi berbuat baik itu sendiri fondasinya macam-macam ya. Orang berbuat baik ada yang tadi saya bilang karena pencitraan, mungkin karena pengen dibalas perbuatan baik sama orang, atau ini menjadi value dia memang dari kecil, ajaran orang tuanya berbuat baik. Sedangkan kita kan berbuat baik perintah. Even ketika kita dizolimin atau kita
dicurangi oleh kompetitor atau tetangga, kita tetap harus berbuat baik karena itu perintah Tuhan. Nah, di sini kita sebenarnya punya fondasi-fondasi yang bagus ya di Islam. Mungkin ada beberapa yang ingin bertanya nih, loh kok bisa di hijrah bisnis model itu syukur itu artinya menghargai diri dan mengoptimalkan potensi gitu kan. Loh kok sabar itu determinasi proses, bukannya sabar itu kita kemampuan untuk menerima ujian ya. Untuk sabar untuk kuat menerima ujian gitu. Sedangkan kalau saya sabar itu menempatkan di awal. Jadi kalau di spektrum bisnis, kita sabar itu masuknya kategori soft skill. Artinya sabar itu adalah kita berproses untuk mencapai tujuan kita. Kita siap tanda kutip ya sakit-sakitan, siap berlelah-lelahan, determinasi, kemudian berproses untuk menuju tujuannya, tujuan bisnis atau tujuan hidup atau tujuan akhirat. Nah, itu yang ingin saya gambarkan. Kemudian di sini juga ada sedikit tentang role model. Di sini ada role model kita selama ini mungkin belajarnya dari Jack Ma, dari Bill Gates, dari Steve Jobs, kemudian dari yang lain-lain gitu yang bagus-bagus gitu kan. Itu bagus, tapi kan kita punya role model yang luar biasa yaitu Nabi Muhammad SAW punya 4 sifat yaitu staf, sidik, tablik, amanah, fatonah. Dan ini relevan hingga 14 abad hingga sampai sekarang gitu kan. Nah, ini mungkin beberapa fondasi yang mau kita bawa dulu. Nah, nanti di modul ini, di modul yang kami paparkan, setiap aspek ini kan dibahas, Mas Priyo. Jadi apa itu sidik, amanah, bahkan ada dalilnya, ada contohnya gitu kan. Kenapa syukur ditempatkan ini, kenapa sabar, kenapa ikhlas. Kemudian di Islam juga ada risk-taker, ada growth mindset, ada time management, ada suratnya juga gitu kan. Pemaknaannya apa dan sebagainya. Artinya karena ini sesinya sangat singkat, mini workshop, dan tadi udah ada chat minta bicara marketing, oke kita bahasnya marketing. Bisnis model franchise sama dropship coach. Wah, langsung ke taktikal nih langsung. Mas Jalal. Oke, siap. Nanti kita satu ya pelan-pelan ya. Sebentar. Oke, kita masuk ke marketing dulu ya. Nanti karena permintaan marketing. Oke. Oke. Nah, ini ya modul marketing. Kelihatan ya? Kita bicara soal marketing. Jadi teman-teman mungkin sudah sangat familiar dengan kisah sahabat Nabi ya, Abdurrahman bin Auf ya, yang di akhir hayatnya punya harta di atas 6 sekian triliun, 6,2 triliun, beberapa jurnal bilang seperti itu. Bahkan ada beberapa bilang juga lebih dari itu. Bahkan itu setelah dikurangin, dia sedekah setiap hari, setiap bulan itu ya jor-joran, miliaran, puluhan miliar, itu hartanya masih banyak ketika dia wafat gitu kan. Artinya kisah Abdurrahman bin Auf yang dulu saat hijrah, jadi buat yang muslim sangat familiar, ketika dia hijrah itu nggak bawa apa-apa, hanya selai pakaian. Dia dari pengusaha kaya di mana di Mekah, kemudian pindah ke Yastrib atau Madinah, pindah nggak bawa apa-apa dan dia dari nol. Kemudian ditawarkan, dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad pada kaum Ansor, ditawarkan modal yang besar oleh orang yang paling kaya di Madinah, dan dia menolaknya. Dia menolaknya dengan baik, mendoakannya, dia tidak mau modal dari orang kaya tersebut. Kemudian dia bilang, dulani ala suq, tunjukkan aku pasar. Artinya seorang pedagang yang piawai seperti Abdurrahman bin Auf, dia itu bisnis itu nggak mikirnya modal, nggak mikirnya mungkin informasi orang dalam, nggak mikirnya network, nggak mikir lain-lain, tapi dia pengen lihat ada apa di pasar, pasar butuh apa. Sehingga dengan pola pikir seperti ini, nggak sampai kurang 5 tahun, beberapa riwayatnya, dia menjadi orang terkaya di Madinah. Nah, yang pertama dilakukan adalah melakukan riset pasar. Nah, jadi buat pengusaha muslim, ini sangat valid ya. Bahkan guru saya Pak Budi Isman, ketika kita belajar SBM, Smart Business Map, itu ada 12 pertanyaan untuk menuju roadmap bisnis sukses. Pertanyaan pertama itu adalah, what is the problem? Apa problem customer kita atau apa problem masyarakat? Gitu kan. Kemudian nomor 2-nya adalah, who has the problem? Siapa yang punya problem itu? Kemudian dan seterusnya, what is solution? Dan solusi apa yang kita tawarkan kepada customer kita? Nah, ini sejalan nih pas saya pelajari ini, wah, ini mirip banget dengan modul yang dipaparkan oleh Pak Budisman saat itu gitu kan. Yaitu pertanyaan adalah kita melihat pasar dulu. Jadi bukan berangkat dari produk dulu, bukan berangkat dari modal atau kita punya kenalan supplier apa, tapi dari market. Nah, kebanyakan kan gini ya, kita berdagang gitu. Kenapa kamu bisnis gado-gado? Ya karena istri saya bisa masak gado-gado. Setuju ya? Kenapa kamu misalnya bisnis cemilan ini? Oh, karena saya kenal suppliernya. Teman saya kebetulan punya pabriknya, saya jadi reseller. Kenapa kamu buka bengkel? Oh, karena saya bisa oprek motor gitu kan. Tapi lucunya ketika dia buka buka gado-gado itu karena kemampuan istrinya, buka di kawasan yang mahasiswa.
yang kos-kosan. Yang dimana which is mungkin mahasiswa itu nggak suka gado-gado. Mahasiswa sukanya junk food, bener nggak? Mahasiswa sukanya western, sukanya kayak mie gacoan, sukanya mixu, sukanya apa lagi ya? Mungkin abnormal ya. Nah, dia karena punya kemampuannya masak gado-gado atau karedok, buka di tempat kawasan mahasiswa atau kampus. Akhirnya nggak ketemu antara produk yang ditawarkan dengan kebutuhan market. Nah, makanya di Ibroh kisah Abdurrahman bin Auf adalah dia melihat pasar dulu butuhnya apa, kemudian baru dia cari barangnya atau dia melakukan apa namanya pencarian suppliernya atau jasa yang bisa memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Nah, kata Paul Finn juga ini ya, kalau kita bandingkan antara apa namanya pandangan barat itu what you really need is a market, not an idea. Tapi sayangnya di Indonesia itu kebanyakan bikin bisnis itu berangkat dari idea. Bahkan Yoris Sebastian pernah bilang dia itu sebagai apa namanya sebagai juri beberapa apa namanya bisnis startup baru, itu ada ribuan bisnis masuk startup tapi hanya berangkat dari ide, bukan dari kegelisahan market atau masalah market. Itu. Siap. Nah, kita lewat dulu ini nih. Nah, ini sesuai dengan fakta hasil riset kepada 1.000 orang startup di beberapa negara, ternyata orang itu bangkrut itu karena tidak ada market. Non-need market, ini nomor 1 non-need market. Kemudian kalau katanya orang bisnis bangkrut karena nggak ada modal, coba kita lihat modal nomor berapa modal nomor berapa nih? 13 ya, berapa nih? No financing atau investor interest, modal nomor sekian belas. Sedangkan yang paling utama orang tuh gagal bisnis itu karena tidak ada market. Jadi karena berangkat dari produk, berangkat dari idea, berangkat dari kenal supplier, berangkat karena ditawarkan temen jadi reseller, berangkat dari kemampuan bisa servis motor, bisa apa gitu kan, tapi bukan lihat market seperti apa. Kayak tadi saya bilang ada orang bisa mungkin lulusan STM bisa benerin motor. Tiba-tiba ya dia pengen bikin bisnis, buka bengkel motor, tapi dia lupa dia tinggal di rumah warisan orang tuanya, yang di daerah Pondok Indah, di mana daerah situ itu motor nggak terlalu banyakan mobil yang punya kompleksnya. Adapun orang punya motor pasti servisnya bukan di bengkel sembarangan, tapi di servis resmi. Nah, jadi ketika dia punya kemampuan bisa servis motor di tempat yang tidak tepat, di market yang nggak tepat, akhirnya nggak dibutuhkan orang, akhirnya sepi. Nah, itu sebagai gambaran ya. Jadi kita kembali ke ide awal tadi bahwa sejarahnya Ibroh yang luar biasa ini, Abdurrahman bin Auf itu berangkat mulai dari market. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang perlu kita gali. Nah, kalau ini masuk ke praktek sebenarnya nih Mas Priyo nih, kalau di workshop saya gitu kan. Ini kita akan bertanya 10 hal tentang market kita. Nah, sebenarnya bisa lebih dari 10. Ini kan dikumpulin yang kira-kira yang di-highlight aja ya. Jadi siapa mereka, apa pekerjaan mereka. Jadi habis what is the problem tuh yang tadi di SPM, kemudian who has the problem. Kita mesti tahu siapa mereka, apa pekerjaannya, apa alasan mereka beli, kapan mereka membeli, bagaimana cara mereka membeli, berapa uang yang mereka belanjakan, apa yang membuat mereka senang saat membeli, apa yang mereka harapkan dari Anda, bla 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 dan seterusnya. Artinya ketika kita tahu market butuhnya makanan seperti apa, oh kebanyakan anak muda, berarti dengan harga segini, bentuk seperti ini, dengan vibe seperti ini, dengan marketing promo seperti ini, kemudian harga segini, kemudian kita tawarkan. Kalau memang itu di lingkungan kampus, insya Allah berhasil. Karena semua orang butuh makanan. Cuma masalahnya, makanan seperti apa yang kita tawarkan, kepada siapa, di harga berapa, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah gitu. Jadi kalau kita ini bisa, apa namanya, bentar. Nah, kalau di modul yang marketing, ya kita bicara fundamental bisnis. Jadi kembali kepada Ibrohnya tadi kisah Abdurrahman bin Auf, kita juga menyarankan teman-teman untuk membedah siapa market kita. Dari mulai geografiknya, demografiknya, psikografiknya, dan behaviornya. Itu geografik itu bisa ada sekitar 5 pertanyaan. Lokasinya di mana, wilayahnya, kota atau desa. Kalau misalnya kota, di jalur 1 atau jalur 2 atau jalur 3, di perumahan atau di perkantoran, di sekolah atau di kawasan pabrik, kemudian di klaster atau di luar komplek dan sebagainya. Itu geografik. Itu bisa kalau misalnya di mall, mallnya mall kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Itu bisa 5 sampai 10 pertanyaan. Nah, demografiknya bisa 5 sampai 10 pertanyaan. Usianya, kelas ekonominya, pendidikannya, pekerjaannya, sukunya, agamanya, kemudian apa ya namanya ya, kelas ekonominya dan sebagainya. Dan ini harus didetailkan.
Jadi kalau misalnya kita pengen mengenal siapa customer kita dan dia butuhnya apa, itu mungkin bisa riset berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Jadi kalau kita pengen jadi pebisnis yang benar sesuai dengan contohnya Nabi Muhammad dan Abdurrahman bin Auf, ini kita riset banget. Sebenarnya customer kita tuh butuhnya apa, dia siapa, nyamannya seperti apa, kumpulnya di mana, dan belinya seperti apa. Contoh kayak ini nih, kayak psikografis dan behavior ya. Behavior adalah perilaku customer dalam mendapatkan produk atau jasa. Saya ulangin ya, behavior itu adalah perilaku customer mendapatkan produk atau jasa. Misalnya, ini ada orang yang suka makan di tempat, ada yang suka dibungkus. Ya, ada yang sukanya beli satuan, ada yang suka beli grosir. Ada yang suka belinya cash, ada yang suka pakai cicilan. Ada yang suka belinya makan sendiri, ada yang sukanya rame-rame. Nah, mungkin kalau sebagai contohnya, ada contohnya Pizza Hut, makanya contohnya adalah berbagi bersama di Pizza Hut. Itu kan dia mengambil psikografis sama behavior. Psikografisnya adalah orang yang suka makanan ala Western, Barat, behaviornya orang yang suka kumpul rame-rame. Makanya dia bilang berbagi bersama di Pizza Hut. Nah, ini beberapa cara kita mengenal market kita. Nah, mungkin saya agak langsung ke sini ya. Jadi, kalau kita ngambil ibrohnya dari kisah Abdurrahman bin Auf, bahwa segmen market itu ada banyak dan itu bisa kita cacah. Ini contoh di depan teman-teman ini ada tentang teh. Ini kategori teh aja itu bisa ada mungkin ratusan brand. Dan ini kalau kita bicara soal minuman teh yang kelas anak muda, yang mana yuk kelas anak muda? Kelas anak muda yang mana? Yang ini ya, yang fruity ya. Anak muda dan mungkin remaja. Kalau minumannya agak dewasa, ini ya, ada New Green Tea dan teman-temannya ya, mungkin ada teh pucuk dan teman-temannya. Kalau kita bicara family, keluarga, orang kota, ada Sariwangi. Kalau misalnya family tapi dia bukan urban, mungkin suburban, mungkin Tongji. Kalau dia family mungkin orang desa atau orang tua desa, di sini ada yang saya berkapan nggak kebaca nih. Kalau buat orang urban yang agak kaya dikit middle, di sini ada Lipton. Kalau buat orang urban yang well educated dan dia sugih orang kaya, di sini ada Twinning sama Dilma dan sebagainya. Jadi ini sebagai gambaran bahwa teh aja itu bisa dibagi bagi segmen-segmen. Ada segmen usia, segmen geografis, kemudian segmen geografis, segmen behavior dan sebagainya. Jadi demografis itu ada kelas ekonomi juga ada di situ. Pekerjaan juga ada. Kayak teman-teman suka dengar candaan ya, kalau misalnya maaf buruh pabrik kalau minum teh itu kan behaviornya adalah apa, pakai plastik ya, dimasukin sedotan, dicantolin di paku. Itu kan behaviornya buruh pabrik atau pekerja kasar minum teh. Sedangkan kalau misalnya orang urban minum teh seperti apa gitu kan. Nah, jadi dari gambaran teh ini aja, ini kita bisa tahu bahwa semua produk itu ada segmennya, semua segmen ada produknya. Saya ulangin ya. Jadi semua segmen ada semua produk ada segmen marketnya, dan semua segmen market ada produknya. Jadi kalau kata guru saya, nggak ada produk yang untuk semua orang. Nah, bahkan seperti contoh Islam aja, Islam kita percaya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bisa untuk semua orang menjadi rahmat semesta alam, bukan hanya manusia, bahkan makhluk, binatang dan lain. Ketika Islam pengen masuk ke Nusantara, jadi menurut bukunya Api Sejarah, masuk itu pada zaman Utsman ya, sahabat masuk ke Nusantara abad kurang lebih ke-7, tapi kurang berhasil. Beberapa riwayat bilang ya karena mungkin lagi itu belum ada akulturasi budaya, jadi hanya bawa aja Islam ke Nusantara, tapi nggak ada mengikuti segmennya yang ada di Nusantara. Budayanya kan saat itu kan Islam kan sudah budaya cukup maju ya. Nah, kemudian mayoritas agamanya Buddha dan Hindu. Nah, kita nggak bisa menyelesaikan, akhirnya kurang lebih 7 abad menurut Ustadz Adi Hidayat, mohon koreksi kalau saya, itu tidak ada pergerakan yang gimana-gimana gitu kan. Nah, itu mulai berhasil ketika ada akulturasi budaya. Artinya ketika Islam yang katanya sempurna, full package, rahmatan alamin, ketika dibawa ke suatu tempat yang punya karakter psikografis dan behavior sendiri, itu nggak bisa begitu saja diterima. Karena ada beberapa literatur bilang kalau kita melawan arus market, nanti kita capek sendiri. Jadi kalau kita melawan arus keinginan market atau behavior market, nanti kita akan bisa tumbang sendiri. Nah, ketika masuk ke Nusantara, akhirnya berakulturasi, makanya ada wayang, ya dakwah ya. Kemudian ada tahlilan, kumpul-kumpul, ada syukuran, ada 47 hari, 40 hari gitu kan, mengikuti budaya setempat gitu kan. Akhirnya pelan-pelan mulai diterima dan mulai masif hingga akhirnya sekarang kita menjadi mayoritas kurang lebih 80%, 90%. Nah, ini sebagai gambaran bahwa mengetahui segmen market itu juga penting sekali.
Ya, kalau di kata Theodore Levitt-nya sebagai marketing founding fathers, if you are not thinking segments, you are not thinking. Jadi kalau kita nggak berpikir segmen yang mau kita tuju, berarti kita lagi nggak berpikir atau kita nggak punya bisa nggak punya pikiran gitu kan. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan, Mas Rio. Halo, suara saya terdengar? Halo. Oke, nih kita lanjut dulu ya. Jadi bicara soal marketing lah, terus marketing ala Islam seperti apa gitu kan? Nah, ini saya kasih contoh di gambarnya nih. Kita buka satu ya. Menurut teman-teman, apakah marketing yang sekarang terjadi saat ini udah sehat? Udah baik lah, udah toib? Kan kita sekarang kan rame ya, pokoknya viral dulu baru nanti siapin produknya gitu kan. Kemudian ada istilah FOMO, fear of missing out, ada istilah pansos, ada istilah flexing. Kemudian entah kenapa orang terlalu sibuk dengan tactical, kayak belajar Instagram ad, belajar copywriting, belajar TikTok ad, kemudian bikin judul-judul yang bombastis, clickbait, bikin penawaran promosi. Itu kan kalau menurut saya ya, itu adalah taktikal. Itu adalah taktik jangka pendek, gimana supaya orang bisa misalnya terjaring oleh strategi marketing kita. Nah, sedangkan saya sempat cari-cari ya di literasi di Islam itu kan, setahu saya itu Rasul dan sahabat itu dia itu nggak fokus ke taktikal gitu, tapi ke fundamental. Yang tadi kita bahas pertama, dia itu lebih nanya kepada apa sih kebutuhan market, apa sih kebiasaan market, kemudian market kumpulnya di mana sih, kemudian market percayanya sama siapa sih gitu kan. Nah, ini contoh beberapa literasi yang saya temukan ya. Jadi kalau teman-teman silakan googling bisnis ala Rasulullah gitu kan. Dia memang viral. Kita setuju ya. Jadi Nabi Muhammad itu dulu waktu muda, Muhammad muda itu sempat viral, dikasih gelar Al-Amin. Jadi viral itu bukan karena konten yang bombastis, bukan karena clickbait, bukan karena pansos atau flexing, bukan. Tapi viral itu karena value. Nah, jadi kalau kita bicara soal marketing ala Nabi ya, dia juga viral, tapi karena dulu kan ada kejadian, beberapa riwayat bilang Nabi itu ketika berdagang, ada orang lagi zaman haji ya, pengen beli kambing, kemudian dia udah bayar, tolong titip kambingnya, nanti setelah saya ibadah saya akan bawa pulang gitu kan. Nah, ketika dibeli kambingnya, kemudian dia ibadah pulang, itu nggak ditebus, nggak diambil kambingnya, hingga dia pulang ke negerinya itu selama 9 hari. Ada yang bilang 9 hari, ada yang bilang lebih dari 20 hari. Nah, orang itu lupa ketika dia pulang karena jauh ke negerinya, dan dia ingat bahwa dia udah beli beberapa ekor kambing, dan dia balik lagi ke Mekah dan mencari Muhammad muda. Di situ ketemu Nabi Muhammad itu nggak bergerak di situ, maksudnya di tempat yang sama, lapak yang sama. Nah, itu dia sangat kaget. Lah kok bisanya anak muda, padahal kan bisa aja dia kabur ya. Maksudnya dibeli barangnya, dititipin uangnya, kemudian selama berhari-hari, ada yang bilang 9 hari, ada yang bilang 20 hari, ketika kembali lagi ke lapaknya dan dia Muhammad muda masih di situ. Sedangkan zaman dulu direwetkan itu kalau orang tuh kayak bazar pasar gitu ya, pindah-pindah ya. Mungkin kayak pasar kaget atau pasar apa, jadi kadang-kadang lapaknya pindah bergeser karena orang tutup, besok buka lagi. Nah, Nabi Muhammad tetap di situ. Bisa dibilang yang nggak berpindah, nggak bergerak, dan menunggu si pembeli tadi yang lupa ngambil kambingnya. Nah, karena kejadian itu makanya Nabi viral, disebut Amin. Nah, mungkin buat sebagian orang yang belum pernah dengar kisah ini, kenapa Nabi disebut Amin? Karena kejadian ini. Ya karena viral itu akhirnya Nabi punya value yang sangat kuat, yaitu adalah Nabi orang yang jujur, terpercaya. Nah, itulah awal mula dia dikenal sebagai pedagang yang baik gitu kan. Nah, kemudian kalau bicara marketing ala Rasul, itu ada silaturahmi yang intens. Jadi saya di beberapa jurnal atau di beberapa artikel baca itu Nabi itu engagementnya kuat lah sama para pembeli. Dia punya komunitas pelanggan, dan Nabi itu sangat hafal pembeli-pembelinya. Nabi itu kan eksportir ya, keliling beberapa negara. Itu dia tahu tuh di negeri ini ada namanya bapak ini, keluarga besar ini, pembesar ini, tokoh ini yang butuh karpet ini. Di negeri ini atau di kota ini ada keluarga ini, pembesar ini yang tinggal di sini, yang butuh parfum ini. Dan Nabi itu membina hubungan. Jadi akhirnya ya karena fundamental tadi, dia hafal siapa pembelinya, dan kemudian dia tahu behavior pembelinya, kemudian value apa yang diinginkan, di harga berapa, di waktu kapan. Akhirnya ketika dia datang dengan sekian puluh atau sekian ratus untanya, karavannya datang ke suatu negeri, habis barangnya ludes. Kemudian Nabi beli lagi ke supplier di negara tersebut. Jadi kalau misalnya Nabi pergi dari satu titik ya, pindah ke negara A, bawa barang dagangan,
Karena udah tahu hafal pembelinya di mana aja dan hubungannya baik. Saat itu ludes. Kemudian Nabi belanja lagi di negara itu. Dia hafal lagi. Hafal siapa supplier-nya. Supaya yang baiknya bagaimana, harga berapa, ditinggal di kota apa, dan sebagainya. Akhirnya dia belanja lagi, bawa lagi ke titik berikutnya. Kemudian dia hafal lagi siapa pembeli di kota berikutnya. Namanya, keluarganya, mungkin desanya, kecamatannya gitu kan. Nah, justru marketing itu karena memang dia kalau bahasa katakan mengolah database. Nah, kalau istilah sekarang itu mengolah database, membangun community engagement. Nah, itu dilakukan oleh Nabi gitu. Nah, ini ada silaturahmi, ada riset dan mapping kebutuhan market. Jadi berangkat itu gini, kita bawa produk yang memang dibutuhkan oleh market kita. Ya, produk kita dibutuhkan market kita di harga yang tepat, di waktu yang tepat, di cara jual yang tepat, dengan cara servis yang tepat. Nah, ini jadi value-nya, silaturahminya, riset dan mapping kebutuhan market, kemudian riset dan hafal supplier sesuai kebutuhan market. Kemudian Nabi juga tahu jalur distribusi yang baik, yang tepat gitu kan untuk menuju supplier atau marketnya. Terkenal sangat murah hati, servis, kemudian transparan, tidak over promise. Kita tahu ya, jadi ada kisah Nabi yang melarang pedagang muslim yang menjual kurma yang di atasnya seolah kering tapi di bawahnya basah. Dan Nabi selalu kalau jual itu menyampaikan barang ini saya jual sekian karena ada cacat sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Jadi transparan. Nah, ini adalah value-value yang disampaikan Nabi cara dia marketing dan selling. Dan Nabi dikabarkan beberapa artikel juga tidak perang harga, tapi lebih pada menjual ke value keunggulan. Bahkan ketika ada terjadi transaksi yang negosiasi ya, Nabi juga ada beberapa teknik dagang yang menyebutkan harga modalnya, silakan antum beli harga berapa. Nah, kalau kita kan enggak. Kalau marketing zaman sekarang kan kita punya produk harganya 5.000, import dari Chinese, kemudian dimarketingkan bombardir luar biasa, kita naikkan harganya jadi 99.000, kemudian kita pasang iklan, iklannya habis 50.000 per produk, ya kan? Dipakai copywriting yang dahsyat, bombastis, dikasih clickbait, kemudian di flash sale diskon 30%. Jadi barangnya 5.000, di up sampai jual 99.000, kemudian di flash sale diskon 30%, kemudian 50.000-nya itu buat bayar iklan. Nah, jadi bisa dibilang saat ini banyak sekali value-nya itu bukan kepada customer kita value-nya, tapi customer value itu bukan. Uangnya itu kebanyakan bukan kepada customer kita, tapi kepada platform. Misalnya kita masang iklan di Facebook, Instagram, kemudian TikTok dan sebagainya. Makanya, Kang Usda, apa salah? Kalau saya juga nggak bilang masang iklan tuh nggak boleh, enggak. Untuk beberapa hal pasang iklan boleh. Untuk produk baru, untuk bisnis baru yang pengen tahu settingan winning campaign atau misalnya customer kita seperti apa, pengen set goalnya seperti apa, kita punya konversi yang tinggi, mungkin bisa. Tapi jangan jadikan iklan itu sebagai terus-terusan. Jadi dari awal bikin bisnis sampai 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun terus pakai iklan. Jadi nggak ada modifikasi marketingnya. Nah, ini kan sayang ya. Nah, sedangkan kalau iklan, saya setuju Pak, iklan saya juga pernah menggunakan iklan tahun 2015 cukup masif ya. Dan itu bisa bikin kita cukup besar bisnis kita, yaitu yang PT Riki Grosir Promosindo. Tapi ya hanya sebatas pada pengumpulan data di awal, kemudian kita olah database-nya. Nah, ini marketing yang saya bilang tadi, marketing ala kapitalis, yaitu kita terlalu fokus kepada viral karena pansos, endorse, iklan, dan sebagainya. Kemudian tidak ada engagement, hanya konversi. Tadi kita punya barang 5.000, dijual 100.000, pasang iklan 70.000. Jadi uang terbesarnya itu larinya ke platform atau ke Facebook ya. Facebook punya Mark Zuckerberg punya, kita tahu lah siapa dia gitu kan. Nah, kemudian membalas pelanggan pakai chatbot. Karena mungkin karena alasan efisiensi, karena alasan pengen cepat gitu kan, pengen cepat sugih, akhirnya pelanggan tuh nggak di-touch, nggak ada engagement, yaitu pakai chatbot. Kemudian langsung jualan, tadi taktikal tuh, pokoknya jualan langsung laris. Nah, banyak ya buku kayak gitu ya Mas Pri ya. Jualan langsung laris. Atau mencapai 100 juta pertama. Jadi langsung punya produknya juga dari reseller, kemudian pasang iklan, ya hari ketiga, hari keempat juga langsung punya omset. Tapi mungkin, mohon maaf, fondasinya kurang kuat. Nah, kalau tadi Nabi menjual barang itu sesuai dengan kebutuhan market. Kalau ini kita biasanya menjual barang karena tren yang lagi viral. Atau punya barang yang marginnya lagi besar-besarnya. Jadi lagi first wave, ada barang baru, lagi tren, marginnya masih bagus, cakep, pasang iklan, jor-joran. Nanti 3 bulan, 5 bulan ketika barang udah turun,
matiin barangnya, bikin produk baru lagi, bikin akun baru lagi, kemudian ngiklan lagi, ngambil margin lagi. Selalu kayak gitu. Nah ini kan kalau gini bukan pebisnis ya. Mohon maaf, ini kan kayak orang kayak dagang hit and run gitu kan. Dan ini tidak ada contohnya di dinamik kita gitu kan. Nah ini tadi ya, jadi langsung iklan tanpa survei, menjual produk yang lagi tren dan marginnya, kemudian gonta-ganti supplier, cari yang paling murah. Pokoknya supplier itu bukan dibina, bukannya di silaturahmi, tapi pokoknya nggak murah ganti supplier. Kalau misalnya ada yang lebih murah, cari lagi di Shopee. Kalau ada yang lebih murah, cari lagi di Shopee atau di Tokopedia atau di Bukalapak gitu kan. Artinya nggak ada keberlanjutan ya, nggak ada kontrak jangka panjang gitu. Dan mengandalkan FOMO, perang harga, dan fokus selling dan sebagainya. Nah ini beberapa, ini mungkin Mas Prio yang saya sampaikan dari sisi marketing. Nah ini kalau nanti ada beberapa latihannya, kita nggak bisa ya karena waktunya terbatas ya. Jadi kita akan, kalau di workshop kita akan coba teman-teman secara mandiri atau berkelompok, kita bedah apa geografisnya. Jadi geografis saya bisa 5-10, 5 lah ya. Demografis juga bisa 5-10, psikografis 5-10, behavior ini. Semakin detail kita membedah market kita, siapa dia, apa kebiasaannya gitu kan. Kita semakin tahu apa kebutuhan market dan kita tahu bagaimana cara membuat marketingnya. Nah, itu intinya marketing yang dilakukan oleh para sahabat dan nabi kita gitu. Nah, ini beberapa step sebenarnya ada di beberapa modul pembelajaran marketing biasa ya. Tapi saya kasih fondasinya dulu. Bahwa fondasinya adalah kita mesti riset pasar dulu. Nah, mungkin saya mau cek ada pertanyaan Mas Priyo. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 5, Coach. Nanti baru tanya jawab. Oh gitu. Jadi oke. Tapi ini udah ada yang nanya nih. Sudah, sambil aja, Coach. Nggak apa-apa, Coach. Sambil aja. Oke. Nah, ini mungkin beberapa teman-teman yang sering ikut workshop ini sudah sering dibahas ya. Jadi seperti tadi saya bilang, ketika kita bikin bisnis bukan karena riset market, tapi karena kita bisa apa atau kita punya apa, yang ada kejadian seperti tadi ibu-ibu yang jual gado-gado. Atau seperti mas-mas yang buka bengkel di Pondok Indah. Jadi seperti ibu-ibu yang jual gado-gado di kawasan UI, di kawasan kampus ya. Misalnya di kawasan kampus BINUS, dia jual gado-gado karena rumahnya di situ, kemudian istrinya bisa bikin gado-gado, resep turunan dari neneknya. Nah, sedangkan si mas yang satunya lagi, dia buka bengkel karena memang lulusan STM. Kebetulan mertuanya tinggal di situ. Bukalah bengkel motor di garasinya. Which is marketnya nggak pas nih. Kalau di Pondok Indah, orang kebanyakan nggak pakai motor. Ada yang pakai motor ke bengkelnya, bukan ke bengkel sembarangan, tapi ke bengkel resmi. Nah, kita kalau berangkat dari riset market, berangkat dari kebutuhan market, dan kita aware kepada pelanggan kita tadi tuh mendetailkan geografik, demografik, strategic behavior, kita akan cacah ini membahas itu, menemukan korelasi antara people-nya, produknya, kemudian price-nya, place-nya, promotion-nya, prosesnya, dan physical evidence-nya. Nah, kalau tadi people udah kita bahas berkali-kali ya, bagaimana profil pembelinya. Nah, kalau produknya, apa kelebihan produknya dari sisi fungsional dan emosional, dan apakah produk ini menyelesaikan masalah market yang mau kita tuju. Saya ulangin ya, apakah produk atau jasa yang kita bawa itu menyelesaikan market yang kita tuju. Kemudian price, bagaimana struktur harganya. Ada orang jual memang untuk retail, ada yang jual untuk grosir, ada jual yang langsung ke customer, ada jual yang lewat jalur reseller sama distributor sama agen. Bagaimana price-nya? Kalau kita pengen jual langsung ke customer karena kita nggak ada rencana bikin distributor atau agen, ya kita berarti ngambil margin sedapatnya, jual langsung ke customer. Tapi ada plus minusnya. Nah, kalau kita pengen jual ini seluruh Indonesia atau seluruh Pulau Jawa, kita harus ada struktur harga. Oke. Kemudian bagaimana kita bandingkan dengan kompetitor, price-nya gitu kan. Apakah harga kita cukup affordable dibanding kompetitor gitu kan. Kemudian place, di mana saja distribusinya. Promotion, menggunakan channel apa, dan apa penawarannya. Kemudian proses, bagaimana customer journey-nya. Karena orang di level tertentu ya, di kelas B sama kelas C itu beli produk itu beda caranya. Kalau yang kelas bawah mungkin beli produk yang penting rame, viral di kampungnya, orang pada ngantri, harga murah, pas ikut-ikutan beli. Tapi kalau orang yang kelas B dan well educated, dia beli itu kadang-kadang mikir dulu gitu. Ini rame kenapa? Loh kok murah? Jangan-jangan bahannya ada formalinnya. Jangan-jangan bahannya nggak sehat. Ini ada izin edarnya nggak nih?
Ini ada PRT-nya nggak? Ini gimana? Akhirnya kita perlu edukasi untuk yang kelas B. Contoh produk makanan itu ya. Ketika kita tahu bahwa setiap market itu ada prosedurnya, kita mesti siapkan strateginya untuk mengenalkan produk kita. Tadi yang tadi saya tulis di sini yang sorry. Mana ya? Nah, ini dia nih. Karena customer journey ini kita memproses kepada orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, kemudian yang tadinya udah tahu menjadi memperhatikan, interest, kemudian yang udah perhatian, penasaran pengen beli, yang udah pengen beli ini pengen ngeluarin duit, jadi beli. Nah, ini contoh beberapa praktek ini customer journey kita mesti pahamin. Karena kalau ini sesinya diskusi dan sesinya coaching, ini lebih menarik, Mas Priyo. Kita akan bahas misalnya grup A ngebahas tentang laundry, grup B tentang makanan dine-in, grup C tentang hijab. Nah, nanti kita lihat nih, siapa customer-nya, apa geografisnya, apa demografisnya, apa psikografisnya, dan sebagainya. Kemudian dari mana orang tahu produk Anda, bla 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 dan sebagainya digali akhirnya lebih dalam. Jadi kita kalau ini udah diisi dengan tepat, insya Allah kita nggak perlu something effort luar biasa untuk bikin konten-konten yang bombastis atau iklan sekian juta atau bayar endorser untuk bisa orang makan dengan konsep marketing kita gitu. Nah, ini dia. Nah, mungkin kalau di Islam ya. Jadi kalau misalnya kita lagi bermarketing, kita tanda kutip ya misalnya pakai biaya marketing, membayar orang marketing atau misalnya iklan misalnya ya. Kalau rugi gimana gitu. Nah, ini aku di setiap slide biasanya ada beberapa tampilan landasan hadis dan dalilnya. Bahwa kalau di Islam sendiri ada hadis yang cukup kuat saya pegang itu kalau misalnya kita pengen untung memang kita harus siap rugi. Makanya kalau guru-guru bisnis itu bilang kalau kita pengen bisnis itu yang dihitung tuh ruginya dulu. Di sini bilang keuntungan adalah imbal atas kerugian. Jadi kalau kita pengen berproduksi, pengen marketing dan kita mengeluarkan biaya untuk melakukan itu semua, kita udah hitung ruginya dulu. Misalnya kita bikin produk, kita marketing, kira-kira habis 10 juta nih. Nah, kita mesti tahu nih, berarti sepahit-pahitnya adalah habis 10 juta. Tapi sepahit-pahitnya, tapi sebetter-better ya sebaik-baiknya itu bisa dapat omset 20 juta, bisa 25 juta, bisa 30 juta dan seterusnya. Nah, artinya kalau di sisi dagang itu kita jangan mikir untungnya mulu, tapi siapin juga berapa rupiah kita akan rugi. Nah, ini dari sisi marketing. Sisanya ini langsung nyambut ke branding sih Mas di sini Mas Priyo. Jadi karena kita waktunya nggak banyak, karena saya lebih banyak praktek, jadi kalau penjelasan satu arah ini nggak banyak Mas. Jadi habis marketing kita bahas branding. Di sini kita ada, saya kasih contoh mungkin sedikit ya tentang brand, jadi marketing sama branding. Nah kalau di Islam sendiri, bagaimana selling yang baik di mata Islam? Kita ada permudahlah jangan kau persulit. Jadi Nabi itu sangat suka, hadisnya adalah suka orang yang memudahkan saat membeli dan memudahkan saat menjual. Nah itu kaidahnya di Islam ya. Jadi memudahkan. Jadi ketika orang menawar, kadang-kadang tuh di praktek Nabi itu sendiri ya dia langsung memudahkan. Jadi memudahkan membeli dan menjual. Kenapa memudahkan membeli dan menjual? Karena ketika dia pengen punya barang kan dia harus beli dulu di supplier. Jangan sampai kita pengen dapat barang bagus tapi kita menggenjet si supplier. Mentang-mentang kita punya mazhab pembeli adalah raja, akhirnya kita genjet tuh supplier supaya dapat produk murah. Jadi gitu ya, Mas Rio ya. Kan gue pembeli raja, gue kontrak nih sebulan sekian juta gitu kan, ikutin mau gue dong. Tuh itu pembayaran tempo 90 hari. Jadi udah digenjet harganya, bayar tempo 90 hari. Padahal di Islam kan bukan begitu konsepnya, kan beda konsep nih. Kalau di Islam itu kan adalah kan mudahkan dalam membeli, mudahkan dalam menjual. Ya kan? Kemudian di Islam bayarlah sebelum keringatnya kering. Nah, ini beda konsep nih. Yang satu apa tadi? Digenjet, diperes, dibayar mundur 90 hari. Yang satu kita diajarkan untuk mudah membeli, mudah menjual dan bayarlah sebelum keringatnya kering. Kan? Tapi kalau pakai konsep Islam, kita rugi dong. Nggak rugi. Ini kan masalah. Nah, makanya kita kalau langsung masuk ke teknik marketing, pasti bakal ribut nih soal rugi nggak rugi. Soal untung nggak untung, soal efisien nggak efisien, efektif nggak efektif. Nah, makanya kita kalau sebelum masuk ke marketing, bicara dulu konsep mindset-nya. Jadi sebelum masuk marketing, kita bahas nanti di level sebelumnya basic itu adalah masalah mindset. Gimana supaya kita tuh, kan logikanya gini Mas,
kita sepakat ya babi haram ya. Ini contoh kita ada dasar nih, sepakat babi haram ya. Ketika kita hidup di misalnya New Zealand atau hidup di mana ya, mungkin di negara yang memang China, yang di mana tuh babi itu lebih banyak, lebih murah, lebih ada di mana-mana, dan menunya lebih variasi. Nih, contoh ya, kita tahu babi haram nih. Satu lagi, sapi lebih jarang ada, susah nyarinya, kemudian langka, lebih mahal, varian menunya nggak banyak. Nah, ini kan kita perbandingkan nih. Ini kita udah jelas, ini yang ini haram, yang ini halal. Apakah teman-teman akan maksa tetap makan babi gitu? Kenapa saya kasih ini? Karena ini paling simpel. Kita kalau udah ngomong urusan babi, pasti nolak babi, setuju juga. Kalau udah ngebandingin babi sama sapi, sama daging, udah pasti milih sapi. Tapi kan kenyataannya kalau kamu bukan di Indonesia, kita ngomong di Indonesia ya, misalnya kita di daerah Batak lah ya, yang non-muslim banyak ya. Di Batak atau di negara China yang bagian provinsinya yang kebanyakan non-muslim. Ada babi yang, tadi apa? Lebih murah, tersedia di mana-mana, varian menunya banyak, menggiurkan, ya kan? Nah, ada sapi harganya lebih mahal, varian menunya dikit, susah dapatnya, langka dan sebagainya. Kita hadapkan nih, pasti pilihnya apa? Sapi. Ya karena hubungannya babi. Tapi begitu bicara finansial, ini ada bank konvensional, ada bank syariah. Ah, mulai ragu nih. Katanya kan bank syariah itu marginnya lebih gede, syaratnya lebih susah. Apalagi pakai jaminan pula. Apalagi, pokoknya yang jelek-jelek deh. Apalagi sama-sama juga ada margin, sama kayak bunga. Kan katanya gitu ya katanya ya. Kemudian apalagi ada yang dijaminkan juga, prosesnya susah. Untuk UMKM minimal 2 tahun. Kemudian ATM-nya nggak banyak, susah transfernya, mobile bankingnya belum user friendly. Nah, tapi kalau bandingin konvensional sama bank syariah, orang langsung ragu. Kalau babi sama sapi, clear sapi. Begitu konvensional sama syariah, langsung ragu nih. Nah, apalagi kalau kita bicara konsep syariah secara umum, seperti memilih supplier, ya kan? Seperti memilih strategi marketing, memilih strategi ngiklan, memilih konsep copywriting yang benar, memilih judul yang tidak over promise, memilih supplier tadi, nyari yang murah, dibayar mundur, diperes. Nah, ini kan sama kayak konsep milih tadi nih. Kalau kita punya logika tadi ya, silakan teman-teman pikirin sendiri. Makanya sebaiknya sih kita ngomong marketing itu sebelumnya kita bicara soal apa namanya mindset, namanya spiritual mindset bisnis ya. Gitu. Ya gitulah Mas, nanti kalau kita masuk ke brand lebih panjang lagi nih, udah jam 5 ya. Ini ada kita ngomong. Coach, siap Coach. Ya. Kalau bahas brand nanti lebih banyak lagi waktunya nih Coach. Karena ini mini workshop tapi mini banget ini Coach. Minimalis workshop lah. Ini remote control of your skin. Mas gimana? Oke, kayak gitu ya. Itu tentang marketing ya. Jadi kalau kita bicara fundamental ininya, kayak contoh nih, saya kasih contoh mana ya? Nah ini sih ini lebih simpel begini kelihatannya ya. Oh, tab saya hilang. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Ini sudah ada beberapa pertanyaan nih Coach yang dari ya. Q&A dan chat nih. Ini saya bacakan ya Coach. Siap. Ini sudah ada yang manggil Ustadz nih. Izin tanya Ustadz. Kan dibilangnya saya bukan Ustadz ini, saya praktisi bisnis. Ya, saya sebagai seorang awam nih, bukannya dimanapun kita usaha karena rezeki sudah ditetapkan, maka lokasi dimanapun tidak masalah. Kalau memang sesuai market, kalau memang belum rezekinya, makan atau sepi, gimana tuh Ustadz? Tolong arahannya. Pertama jangan panggil Ustadz. Oke. Jadi wah ini ranahnya lebih ke ranah ini ya, ranah iman ya, iman sama tauhid ya. Artinya kita semua sepakat kalau di Islam itu rezeki sudah diatur gitu kan. Tapi saya memahaminya itu adalah rezeki yang untuk kita ya, rezeki untuk kita yang untuk kita makan. Karena kita juga tahu bahwa kita nggak akan dimatikan sebelum semua rezeki terpenuhi. Setuju ya? Setuju kan nih? Karena pertama rezeki nggak akan ketukar, yang kedua kita nggak akan dimatikan sebelum semua rezeki terpenuhi. Rezeki itu apa? Rezeki yang bisa kita manfaatkan. Contoh, kita makan sehari 3 kali. Atau mungkin kadang sehari 2 kali. Tidur
sehari sekian jam, tidur di tempat yang mana, kemudian kita menggunakan kendaraan yang seperti apa. Nah, kalau kita cukup berpuas diri dengan rezeki kita yang kita pakai sendiri, itu berarti kita bisa dibilang kata kuncinya egois dong. Kalau kita kan diajarkan untuk apa namanya maslahat. Khairunas anfa'uhum linas. Artinya kalau kita pengen punya maslahat besar, pengen punya amal jariah besar, kita mesti punya bisnis yang omsetnya besar. Kan kita bayar zakat, kita sedekah, infak, wakaf dengan menggunakan apa namanya pendapatan yang besar tadi. Kalau bicara rezeki yang udah ditakar itu rezeki yang buat kita. Pertanyaannya gini, kita mau nggak punya amal jariah yang besar? Kita mau nggak punya passive income yang besar? Punya lapangan pekerjaan ribuan orang? Punya manfaat sekian ratus stakeholder? Sekian ribu karyawan? Sekian ratus ribu pembeli? Manfaatnya maslahat. Khairunas anfa'uhum linas. Nah, kalau kita punya mindset yang pengen punya tabungan amal yang besar, berarti kita mesti bertindak besar. Nah, mungkin silakan dirawat. Yang saya pahami soal rezeki itu adalah rezeki yang untuk kita atau untuk keluarga kita. Gitu. Cuma saya kadang-kadang suka, ini kan debatnya lagi-lagi debatnya ranah apa namanya ranah iman ya, ranah tauhid. Dan kita nggak masuk ke situ. Tapi di proses yang saya sampaikan di awal, spiritual mindset kita bahas tentang namanya kerja cerdas, kerja ikhlas, sama kerja keras. Coba saya izin share screen dulu Mas Rio dikit. Biar paham dikit nih. Bisa ya share screen ya? Share screen bisa kok. Loh, kok gini? Astagfirullah. Sudah muncul kok. Nah, ini Mas, Mbak, ini domainnya kita Mas. Jadi kalau menurut saya itu domainnya kita tuh adalah untuk belajar. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Belajar yang kuat, visi, yang kuat, mindset dan visi akhirat, doa impian yang dahsyat, strategi yang hebat, eksekusi yang cepat, network yang tepat. Ini domainnya manusia. Nah, dan kita sangat paham ada domainnya Tuhan. Siapa yang berhasil, kapan berhasilnya, seberapa hasilnya, di mana munculnya rezeki, dengan cara rezeki datang, lalu jalur mana, itu terserah Allah. Dan kita ditugaskan untuk ikhtiar. Ikhtiar wajib ya, setuju ya? Ya kalau saya simpulkan, ikhtiar itu kewajiban, rezeki itu kejutan. Terserah Allah. Nah sekarang rezeki terserah Allah. Udah kita sepakat nih, rezeki terserah Allah. Bahkan udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kita kan disuruh ikhtiar. Masa ikhtiar kita misalnya nggak sempurna, nggak itkon. Sedangkan Allah suka orang yang ikhtiarnya itkon. Nih, saya kasih itkon ya, contoh ya. Nih, jadi kalau di 5 tangga spiritual bisnis kita jadi kadang-kadang saya sering ketemu teman Mas, karena saya udah 10 tahun di bidang pendampingan Mas. Kalau ketemu pengusaha muslim Mas, Coach, Kang, ini gimana Kang? Saya udah coba begini Kang, kadarullah nggak berhasil. Nah, tiba-tiba langsung bilang kadarullah. Padahal saya tanya udah berapa kali coba? 1 kali Kang. Loh, 1 kali kadarullah. Terus gimana Kang? Syariatnya Siti Hajar aja lari 7 kali Safa Marwah. Cobain dulu 7 kali. Datang ke Safa, lihat. Kemudian evaluasi, lari ke Marwah, lihat lagi. Evaluasi ke Safa lagi, lihat lagi. Jadi habis kita ikhtiar, dievaluasi, muhasabah, perbaiki lagi 7 kali. Nah kadang-kadang teman-teman tuh kalau udah bilang ke saya kan kadarullah nggak berhasil, saya tanya udah berapa kali coba? 1 kali. Plan B-nya apa? Gak ada plan B Kang. Nah terus gimana? Maksud saya terlalu cepat bilang kadarullah gitu loh. Padahal kalau kita di hijrah bisnis model ya, kita mengajarkan tuh kita tuh belajar tuh berencana dengan ilmu, ikhtiar dan doa itu ikhtiar dengan ilmu, kemudian kita muhasabah, evaluasi dengan ilmu, kemudian kita menyempurnakan dengan ilmu, kita evaluasi, kita ihsan sampai iton, baru kita pasrah tawakal. Nah inilah Mas Mbak tadi yang nanya, kalau ngomong rezeki itu di level terakhir, ketika udah usaha segala macam, udah belajar ilmunya, udah dimuhasabah, dan itu baru kita bilang kalau masih gagal juga bilang kadarullah, mungkin belum rezeki. Ini ada catatan saya nih ya. Ihsan itu dimaknai sebagai optimalisasi kebaikan. Silakan, jadi ihsan itu ada banyak makna. Saya ngambil di versi yang artikelnya tentang optimalisasi kebaikan, hal yang baik. Kita baiki lagi, kita sempurnakan lagi. Kalau infak itu adalah kesungguhan. Jadi kalau misalnya nggak capek, bukan targetnya kita rubah, tapi caranya pelajari lagi, evaluasi lagi, hajar lagi.
Nggak nyampe lagi sesuai target, kita evaluasi lagi, kita modifikasi lagi caranya, kita sesuai ilmu lagi, belajar sama orang lagi, hajar lagi. Sampai syariatnya 7 kali lah. Kalau 7 kali enggak juga, baru kita bilang qadarullah, pasrah. Gitu kan. Jadi jangan belum belajar, belum ikhtiar, belum muhasabah, belum ihsan, belum itu langsung pasrah bilang qadarullah gitu. Nah ini ada hadisnya Bu, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melaksanakan sesuatu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut dilakukan dengan itkon. Itkon itu apa tadi? Kesungguhan dan maksimal, tuntas. Tuntas, beres, dan maksimal, sungguh-sungguh gitu. Ini Mas, jadi makanya kalau kita bicara ini sebenarnya ada banyak ya, jadi masuk ke mindset Mas. Mungkin itu Mas jawabannya. Jadi rezeki itu ada dua Bu, rezeki yang untuk kita sendiri, sama rezeki yang bisa kita pakai untuk infrastruktur rezeki orang. Saya ulangi Bu ya. Pertama gini, ikhtiar adalah kewajiban, rezeki adalah kejutan. Itu domainnya Tuhan. Terus yang kedua, ada rezeki yang buat kita sendiri, which is egois. Ada rezeki yang buat untuk infrastruktur rezeki orang. Misalnya sedekah, infak, wakaf. Kalau kita bisnis kita asal-asalan, nggak ihsan, nggak itkon, ya kita hanya bisa memenuhi buat kita sendiri sama anak kita. Sesuai dengan rezekinya tentukan, makan 3 kali, tidur di kontrakan, gitu kan. Kemudian berobat udah ada BPJS, tapi kita nggak pernah bisa untuk maslahat. Sedangkan kita diajarkan untuk menjadi maslahat sebanyak-banyaknya. Oke. Ini tadi saya bilang ada kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Oke. Ini kita langkah ke pertanyaan selanjutnya nih Coach. Mudah-mudahan menjawab ya tadi Pak Men. Ini dari Pak Ahmad Zen Coach. Mungkin memulai hijrah itu godaannya berat ya Coach, terutama hijrah untuk menghindari riba. Pertanyaan buku ya Coach yang baca dan hal yang meyakinkan kita untuk berani hijrah itu apa gitu. Saya juga gini Mas, siapa namanya? Siapa? Ahmad Zen. Pertama, semua orang yang pernah hijrah, Mas Ahmad Zen, mengakui bahwa kalau kita hijrah itu biasanya diuji. Dan saya pun ngalamin. Ketika saya hijrah tidak riba, ujiannya luar biasa. Ketika udah lewatin ujian tersebut, kita hijrah lagi di sisi perbaikan manajemen sama operasional. Diuji lagi gitu kan. Karena saya percaya, Mas, kalau kita pengen naik level harus ikut ujian, betul nggak Mas? Jadi kita menganggap ujian itu bukan cobaan ya, bukan musibah. Kalau kita pengen naik kelas 1, kelas 2, perlu ujian nggak? Nah, naik kelas 3 perlu ujian, naik kelas 4 perlu ujian. Kalau kita nggak mau ujian, nggak akan naik kelas. Itu satu pertama. Yang kedua, kadang-kadang ujian itu bukan lagi ujian kalau kitanya udah lapang, Mbak. Mas. Contoh ya. Misalnya kita kehilangan uang 10 juta, kita anggap itu ya Allah ujian banget ini sekarang gitu. Saya lagi hijrah, kehilangan motor. Ya kan? Tapi kalau kita mungkin udah naik level, ya contoh gini, contoh yang lain deh. Misalnya buat kita mungkin hilang 10 juta ujian, benar nggak? Tapi buat Sandiaga Uno hilang 10 juta ujian bukan? Udah bukan lagi ujian, benar nggak? Karena kan dia udah naik level secara harta, benar nggak? Nah, ujian anak SD kelas 1 bagi anak SMA ujian bukan? Jadi lembar soal ujian kelas 1 SD buat anak SMA ujian bukan? Bukan. Bukan. Artinya kalau kita udah naik level kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD, nah itu kita di SMP ada ujian yang level di bawah nih, diomongin tetangga, digibahin teman sekantor. Kita kan udah levelnya SMP. Nah, buat orang yang levelnya SMP itu bukan ujian lagi. Sepakat ya? Jadi saya memaknai ujian itu adalah untuk naik level, bukan musibah. Kalau misalnya kita lagi hijrah, kita dapat tanda kutip katanya musibah, bukan itu ujian buat naik level. Kalau kita udah naik level kedua, yang di bawah tadi tuh yang kayak tadi masalah, ini kita mau naik level gimana nih bisnisnya nih, nggak ada utangan dari bank gitu kan, katanya nggak boleh riba. Nah dulu, apakah riba satu-satunya jalan untuk dapat modal? Kan nggak juga. Ibu-ibu silakan lihat Instagram saya yaitu Hijrah Bisnis Model. Nanti buka handphonenya ya. Silakan cek Instagram kami namanya Hijrah Bisnis Model. Saya membabarkan tentang berbagai cara dapat modal selain riba. Contoh ya. Kita selalu mengira modal itu selalu riba. Padahal kan modal itu bisa ada belasan cara dapat modal. Saya kasih 4 nih. Ini ada di Instagram saya, lebih rincinya bisa lihat nih. Yang pertama kan modal dari customer. Ini paling gampang nih. Apa namanya? Open PO. Setuju nggak? Modal dari customer kan istilah open PO kekerennya kan. Atau di Islam ada yang namanya akad salam sama akad istisna. Benar ya? Kemudian modal dari distributor.
Atau namanya bayar tempo. Bisa konsinyasi, bisa beli putus tapi bayar tempo. Setuju ya? Yang keempat, modal dari distributor. Orang yang join kemitraan. Misalnya join kemitraan, dapat gerobak, atau dapat fasilitas bahan baku, dan sebagainya, atau dapat fasilitas brand, spanduk, dan sebagainya, sebagai stokis ya. Yang kelima, dari arisan. Bisa juga arisan untuk sebagai modal. Banyak itu di daerah-daerah gitu kan. Nah, ini baru 4 cara nih. Dapat modal di luar dari konsep riba. Nah, pertanyaannya, kita mau hindari riba, mindset-nya dulu, apakah riba itu satu-satunya jalan untuk bisa mendapatkan modal? Tadi kan saya bilang, modal itu nomor 13. Nomor 1 adalah kita tahu market kita butuh apa. Jadi saya ulangin ya, modal itu nomor berapa Bu? Atau Mbak? Nomor 13. Sedangkan kalau kita pengen jadi bisnis, kita mesti tahu nomor 1 adalah market butuh apa. Dan insya Allah nanti kalau kita bisa memenuhi kebutuhan market tersebut, nanti orang akan datang nitipin barang, nitipin uang, nitipin modal, pengen buka franchise kita dan sebagainya. Gitu. Saya juga pernah di posisi itu Bu. Jadi saya punya kartu kredit ada 5, udah puluhan juta juga. Dulu pernah alami juga Bu. Dan sangat nagih ketika ya itu namanya setan ya. Jadi ketika kita udah wah ini uang di perusahaan tinggal sekian juta gitu kan, utang lagi ya, karena kan besok harus produksi gitu kan. Sekarang enggak Bu, alhamdulillah karena udah naik level tadi Bu. Kan saya juga baru hijrah Bu ya. Ketika kita uang udah mau habis dan kita berpikir wah besok produksi gimana nih, nggak ada modal lagi. Udah Bu, kunci terakhir apa? Sholat dan sabar ya. Ketika kita sholat, tiba-tiba ada juga transferan dari customer kah, dari mitra kah, dari orang yang nitip duit kah, investor kah, atau dari apa gitu kan, akhirnya bisa produksi lagi. Jadi kalau kita udah lilah gitu kan, wah, yang penting kita udah pasrah ini, kita udah ikhtiar, anak-anak perlu gajian, perlu THR. Kalau ada uang kurang, kita nggak langsung ke bank mikirnya, kita pikir apa ikhtiar yang perlu kita lakukan, apa muasabahnya. Dengan cara apa lagi bisa dapat modal gitu. Ketika udah ngelakuin plan A, plan B, plan C dan udah nggak bisa juga, kita angkat tangan, nanti Allah yang akan ngasih bantuan. Itu yang saya alami Bu ketika proses hijrah tadi. Dan alhamdulillah saya udah 8 tahun kurang lebih udah nggak lagi dengan menggunakan konsep riba lagi. Dan ujiannya cukup gede. Itu karena masalahnya dopamin, itu masalahnya kayak nagih pinjam ke bank tuh. Apalagi gesek kartu kredit. Gitu ya Mas Priyo ya. Baik Coach, Insya Allah menjawab tuh semuanya Coach. Ini ada dari Pak Ferry nih Coach. Mana yang lebih penting dulu Coach? Branding atau marketing? Jujur bisnis saya baru mulai di tahun 2021 untuk usaha sepatu kulit pria. Siap. Kalau di banyak kelas, ya kalau Mas ikut kelas branding, pasti branding penting Mas. Kalau ikut kelas branding, pasti branding penting. Kan tergantung workshopnya. Ya karena saya netral ya, artinya saya paham, saya juga seorang praktisi yang memang nggak mudah untuk menentukan ngambil keputusan. Kita setuju bahwa itu jualan dulu Mas. Yang penting kita jualan dulu, kita menguatkan fondasi dulu apa yang kita jual untuk market siapa, kebutuhan apa gitu kan. Nanti kita evaluasi terus Mas, evaluasi, perbaikan lagi cara jualnya, perbaiki lagi cara distribusinya, perbaiki lagi cara servisnya, perbaiki lagi cara kemasannya, perbaiki lagi cara legalnya, PIRT, BPOM-nya gitu kan. Kita jualan dulu, kalau bahasa kerennya itu ada starting dulu, bikin usaha rame, ada cuan. Nomor 1 nih starting, yang kedua profiting, yang ketiga systemizing, baru duplicating. Nah, mungkin branding itu kalau menurut saya, mungkin beda sama guru yang lain, itu ada di systemizing Mas. Ketika kita mulai systemizing, kita merapikan SOP, merapikan standar pelayanan, merapikan standar cara service customer, merapikan standar packagingnya, merapikan standar tampilan foto-foto dan copywriting dan konten-konten feeds-nya, itu kan mulai membangun branding Mas. Kalau kita langsung ke brand, bisa jadi nanti fokus kita ambiar. Kalau orang brand itu memang kalau kata Pak Biato, guru saya juga, itu minimal 5 tahun Mas. Tapi kalau kita jualan langsung ke brand, nanti gini, minimal gini Mas, minimal kita ada standar minimum untuk menjaga brand. Contoh saya pakai logika sini. Apa sih standar minimum menjaga brand? Pertama, ada value yang kita angkat. Misalnya value yang kita angkat apa? Value-nya itu adalah apakah sehat, apakah higienis, apakah produk lokal, apakah apalagi misalnya ya, apakah apalagi sih misalnya kedaerahan, kemudian higienis, sehat, kualitas, atau harga yang paling murah, ataukah yang paling banyak, ataukah yang sebagainya. Nah, itu kita cari value-nya dulu, Mas. Value-nya apa yang mau kita sampaikan ke customer? Apakah yang paling mudah didapat, paling banyak di mana-mana ada, itu kan value ya. Nanti baru kita rapikan pelan-pelan, Mas. Jadi kita perkuat identifikasi kita perkuat,
tagline-nya kita perkuat, kemudian standarisasi kita perkuat, dan kita elaborate lagi komunikasinya supaya lebih terarah brandingnya. Itu aja Mas paling Mas. Kita nggak ke branding dulu ya, nanti cukup ini. Nah ini contoh. Baik, terima kasih Coach. Nanti kita Ini bocorin ada dari branding Pak ya. Jalal nih Coach. Pertanyaannya, Ya. konsep waralaba dalam perspektif ekonomi Islam gimana Coach? Karena ada beberapa bisnis waralaba ini mengeluhkan pendapat per harinya yang berbanding terbalik dengan modal yang dikeluarkan. Gimana konsep waralaba di kacamata ekonomi Islam Coach? Karena pendapatannya berbanding terbalik dengan modal yang dikeluarkan. Nah, kalau saya setuju waralaba, nggak masalah Pak. Yang penting nggak ada goror gitu Pak. Bapak mungkin tahu goror ya. Jadi hal yang tidak pasti. Atau ada penipuan di sana. Contoh, bisnisnya baru 6 bulan, tapi udah dibombardir dengan iklan seolah-olah untung. Jadi kan kalau yang kita paham gini Pak, kalau namanya franchise yang benar Pak, itu kan minimal 5 tahun. Jadi kalau kita franchise yang benar itu minimal 5 tahun, udah stabil untungnya, udah terbukti proven, kemudian baru di-franchise-kan. Nah, sekarang ini kan, jadi bukan franchise salah Mas ya, jadi bukan franchise salah, tapi adalah cara menawarkan dan cara memonetize franchise-nya. Contoh yang pertama nih, belum usia 5 tahun, belum proven, belum stabil, belum kelihatan plus minusnya, udah di-franchise-kan atau diwaralabakan. Akhirnya orang pengen cepat-cepat buka cabang, baru 6 bulan jualan, bikin rame strategi buy one get three atau buy one get five. Kemudian antrian panjang, dibikinin video, dipanggil endorser, wah ini rame nih, franchise 20 juta balik modal 2 bulan. Over promise nggak? Over promise kan? Kemudian ditawarkan, boom, dalam waktu bulan kedua udah ada 20 cabang, 30 cabang. Nah, kalau cara seperti ini namanya tadlis, penipuan. Jadi ya emang nipu, dia tuh nipu menjual sesuatu yang memang sebenarnya nggak gitu-gitu amat gitu. Emang videonya rame, tapi itu waktu itu promo, buy one get five. Emang rame, tapi itu undangan. Teman-temannya suruh datang komunitas, dikasih gratis, kemudian divideokan, dijual. Nah, kalau dari awal dia udah over promise, belum terbukti bisnisnya untung, atau misalnya belum jelas plus minusnya seperti apa. Jadi kita perlu tanya kapan batas atasnya tercapai, kapan batas bawah. Misalnya udah ada 2 cabang selama 5 tahun. Kita mesti tanya nih, yang udah 2 tahun, yang udah 5 tahun ini, ya 2 cabang ini mana yang pernah pendapatan paling bawah bulan kapan dengan rupiah berapa, kalau atas paling berapa, rupiah berapa bulan apa gitu. Nah kalau baru 3 bulan 6 bulan kan belum Mas. Emang sih orang kalau mana buka tempat makan Mas, itu biasanya 3 bulan pertama bulan madu. Setuju ya? Ini namanya buka bisnis itu 3 bulan pertama namanya bulan madu. Yang datang itu orang baru terus, orang baru nyobain. Nah, pertanyaannya lihat bulan keempat, siapa yang baik lagi? Kalau produk baru atau bisnis baru, bulan pertama ini bulan keempat. Kalau bulan keempat masih ada customer, kita lihat yang beli itu adalah masih customer baru atau customer lama yang baik lagi. Kalau nggak ada customer baik lagi, fix. Nanti bulan ke-6 pasti tutup. Karena dia akan bakar terus iklan. Nah, yang itu, tapi sayangnya dia tuh baru 6 bulan berbisnis, belum kelihatan customer siapa, behavior seperti apa, tren penjualan seperti apa, udah di-franchise-kan. Akhirnya kita tergiur beli franchise misalnya 30 juta, 50 juta, berharap bisa balik modal seperti yang di iklan. Nah, taunya malah kan tadi Bapak bilang kan, pendapatannya malah nggak berbanding terbalik. Itu Mas. Satu. Jadi over promise dari si pemilik franchise. Yang kedua ada biaya-biaya Mas. Ada biaya-biaya yang nggak jelas buat apa. Misalnya biaya brand, biaya menjaga standarisasi, biaya apa nggak jelas, itu kan juga itu nggak boleh juga. Gitu kan. Beberapa ustadz juga bilang itu nggak boleh. Itu aja paling Mas. Karena waktunya banyak gitu. Makasih banyak nih Coach. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan tercerahkan nih. Ini kalau dari Pak Men nih Coach. Kalau sudah laris dan untung lumayan selama 3 bulan berturut-turut, tapi bisnis baru 3 bulan, apakah sudah bisa dibuka kemitraan walaupun belum 5 tahun Coach? Ya kaidahnya gitu Pak. Bapak kan 3 bulan kan belum pernah ngecek Pak. Berapa orang yang repeat order, berapa persen Pak. Jadi kalau Bapak pengen bilang franchise itu minimal 5 tahun. Kalau Bapak pengen kemitraan, kalau menurut saya minimal 2 tahun Pak. Kenapa? Karena kita udah bisa membandingkan penjualan bulan Januari tahun kemarin sama tahun ini. Penjualan Februari tahun kemarin sama tahun ini. Penjualan Ramadan tahun kemarin dan tahun ini. Penjualan akhir tahun Desember tahun kemarin, tahun ini kita bisa tahu nih. Ternyata
ada perubahan nggak antara tahun sama tahun ini? Kita punya apple to apple setiap bulannya. Nah, kalau baru 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan itu baru namanya apa ya? Mungkin apa ya? Sementara. Bisa jadi itu namanya bulan madu. Ada beberapa bisnis yang bulan madu 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang mungkin lebih panjang lagi. Nah, supaya kita ini kan kalau kita kan bisnis berkah, Pak ya. Kalau kita pengen bisnis berkah, kita nggak berniat menjolimin mitra kita. Dengan cara sebelum kita tawarkan franchise, kita coba dulu di tempat kita setahun 2 tahun. Kita lihat polanya seperti apa. Kita lihat ritme pendapatannya. Jangan sampai baru buka 3 bulan, pendapatan 5.000%. Dia lupa bulan itu adalah bulan Ramadan. Memang wayahna minuman dingin itu bulan Ramadan tuh pendapatan naik drastis. Karena kata coach sudah bulan ketiga bulan madu, saya bulan keempat tuh buktinya penjualan 5.000%. Ya itu Ramadan soalnya. Nanti setelah Ramadan anyep lagi, merasa lagi turun jauh gitu kan. Tiba-tiba ya bermasalah sama franchise-nya. Nah kalau kita mindset pengen bikin bisnis berkah, Mas, kita sebisa mungkin bikin bisnis itu untuk maslahat orang banyak. Nah, supplier itu kita kerjasama dengan baik-baik, kemudian mitra juga seperti itu. Akhirnya kita bukan mengejar cuan yang cepat, Mas. Jadi kita nggak ngejar cuan dengan cepat-cepat ya, tapi kita mengejar keberkahan. Kita nggak mau ada konflik, kita nggak mau ada tipu-tipu di sana. Jadi kalau misalkan silakan googling, ada isinya tadlis sama goror. Kalau kita menjual bisnis yang belum proven, kita tawarkan dengan cara bombastis itu nggak baik, Mas. Itu mungkin yang Mas Man yang mudah-mudahan bisa ngebantu ya. Semoga bisa istiqomah dulu Mas, tahun 2 tahun Mas. Sampai kelihatan polanya. Yang paling mahal gini Mas, berapa persen repeat ordernya dan kenapa orang baik lagi? Itu aja Mas, 2 Mas. Coba dicekin Mas. Kalau bisa survei minimal ke 30% customer Mas. Jadi ulangi Mas ya. Berapa persen yang repeat order, yang kedua kenapa mereka baik lagi? Ketiga deh, pertanyaan ketiga. Kenapa dia beli tempat lain? Nah, jadi kenapa dia beli tempat lain? Kan pasti orang beli ganti-ganti ya, kadang di tempat kita, kadang di tempat kompetitor. Nah, kenapa dia beli di tempat lain? Oke, itu Pak Men mudah-mudahan menjawab ya Pak. Memang menjawab sih itu pertanyaannya ini banyak nih. Coach, ini karena memang waktunya sudah mendekati mau berbuka nih Coach. Nggak sangka nih ternyata waktunya terlalu cepat nih untuk pemaparan marketing. Karena belum selesai, belum tuntas kayaknya nih Coach. Nanti insya Allah kita akan hadirkan lagi Coach. Nanti di beberapa pertanyaan yang belum kejawab nanti insya Allah akan kita hadirkan lagi Coach Usdanya untuk sharing di Evapora lagi untuk menemani karena PR-nya banyak nih Coach ya. Karena baru marketing nih yang dibahas nih. Yang lainnya belum ya. Masih nggak pakai praktek kan? Iya nggak pakai praktek. Marketing nggak pakai praktek itu, cuma teori doang. Kalau pakai praktek kan bisa 2 jam. Iya. Siap Coach. Ini terima kasih banyak Coach nih untuk closing statement untuk teman-teman UMKM di seluruh Indonesia nih Coach di akhir sesi ini. Silakan Coach. Ya, intinya saya sendiri baru hijrah juga ya dari tahun 2015 bebas riba, insya Allah 2017 mulai ngerapihin manajemen menuju pengennya ekosistem bisnis berkah gitu kan. 2018 ngambil ilmu S2 dan ternyata memang gak gampang Mas untuk hijrah Mas, prosesnya luar biasa gitu. Tapi yang penting kita berazam dulu, kita pengen hijrah menjadi hamba yang lebih baik gitu ya, setuju ya. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya saya itu menambah cara baru, bukan menambah cara untuk teman-teman lebih cepat mengenal hijrah tadi. Karena saya kan butuh 15 kali gagal dulu Mas untuk mengenal konsep ini Mas. Jadi butuh 15 gagal untuk dapat konsep ini, berburu selama 7 tahun dengan guru-guru besar, ikut S2 gitu kan. Nah, mudah-mudahan hijrah bisnis model ini bisa menjadi oase untuk menghadirkan modul pembelajaran tentang bisnis model yang lebih islami, yang lebih berkah. Nah, kalau teman-teman pengen ikut, bisa follow di akun Instagram kami di Hijrah Bisnis Model. Nah, insya Allah nanti mini workshopnya itu ada di setelah Lebaran 27 Mei. Itu ada setengah-setengah praktek lah, Mas. Kalau mini workshop, kalau workshop sendiri kan harusnya offline ya. Offline, ada group discussion, kemudian 2 hari, ada praktek dan ada presentasi. Tapi kita nanti habis Lebaran baru nanti pengen coba trial mini workshop. Ini perdana, Mas. Jadi ini baru trial. Jadi harapannya modul ini bisa diterima oleh masyarakat luas.